Selamat datang di channel YouTube Kak Ashendi untuk audiobook episode ke-8 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun El Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang belum dengerin episode sebelumnya, aku saranin buat dengerin dulu karena itu adalah halaman sebelumnya. Untuk kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk langsung ke bukunya. Ilmu tidak berwenang menjawabnya sebab hal ini berada di luar bidang penelaahannya. Secara ontologis, ilmu membatasi diri hanya dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Di luar bidang empiris, ilmu tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedangkan dalam batas kewenangannya ini pun, ilmu bukan sesuatu tanpa celah disebabkan penalaran dan panca indera manusia jauh dari sempurna. Kemajuan manusia tidak bisa diukur hanya dengan perluasan pengetahuan kita, berkata Daniel Bernstein, melainkan juga harus diukur dengan bertambahnya kesadaran akan ketidaktahuan kita yang akan membukakan berbagai kemungkinan yang sampai saat ini mungkin belum terbayangkan. Demikian juga ilmu yang makin terspesialisasikan menyebabkan bidang pengkajian suatu disiplin keilmuan makin sempit yang ditambah dengan berbagai perbatasan dalam pengkajian seperti postulat, asumsi, dan prinsip membuat lingkup penglihatan keilmuan makin bertambah sempit pula. Hal inilah yang menimbulkan gejala deformation profesionale, yakni perubahan bentuk sebuah wujud dilihat dari kacamata profesional. Bentuk yang bersifat artificial ini berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, disebabkan keterbatasan ilmu dalam menangkap sebuah wujud secara keseluruhan. Jadi pada hakikatnya penglihatan ilmu bersifat sempit dan sektoral yang mendorong manusia untuk melakukan pendekatan multidisipliner terhadap sebuah permasalahan. Pendekatan ini menyebabkan berkembangnya sarana berpikir yang merupakan kerangka yang mengikat berbagai disiplin keilmuan dalam melakukan penelaahan bersama, di antaranya adalah cara berpikir sistem. Berpikir menurut sistem ini bukanlah disiplin keilmuan baru, melainkan sarana berpikir yang membantu proses pengkajian kita seperti juga bahasa, logika matematika, dan statistika. Ketidakpuasan kita terhadap lingkup analisis keilmuan yang sempit dan sektoral janganlah diarahkan untuk mengaburkan batas-batas disiplin keilmuan yang makin lama memang makin terspesialisasikan, melainkan dengan jalan mengikatnya secara federatif dalam suatu pendekatan multidisipliner. Dengan demikian kita tidak mengembangkan teori keilmuan baru, melainkan sarana-sarana berpikir baru. Spesialisasi meminjam perkataan William Barrett adalah harga kita bayar untuk kemajuan pengetahuan. Pendekatan sistem yang berkembang menjadi paradigma keilmuan setelah Perang Dunia Kedua diharapkan oleh para pengembangnya menjadi kerangka keilmuan, the skeleton of science, yang mampu mengikat berbagai disiplin keilmuan. Demikianlah kita telah melihat berbagai keterbatasan yang dipunyai ilmu, yang walaupun demikian kekurangan ini bukan merupakan alasan untuk menolak eksistensi ilmu dalam kehidupan kita. Sebab terlepas dari segala keterbatasannya, ilmu merupakan pengetahuan yang telah menunjukkan keampuhannya dalam membangun kemajuan peradaban seperti yang kita lihat sekarang ini. Kekurangan dan kelebihan ilmu harus digunakan sebagai pedoman untuk meletakkan ilmu dalam tempat yang sewajarnya, sebab hanya dengan sikap itulah kita dapat memanfaatkan kegunaannya semaksimal mungkin bagi kemaslahatan manusia. Mengatasi segalanya harus kita sadari bahwa ilmu hanya sekedar alat dan semuanya tergantung kepada kita apakah kita mempergunakan alat itu dengan baik atau tidak. Menolak kehadiran ilmu dengan picik berarti kita menutup mata terhadap semua kemajuan masa kini, di mana hampir semua aspek kehidupan modern dipengaruhi oleh produk ilmu dan teknologi. Sebaliknya, dengan jalan mendewa-dewakan ilmu, hal ini menunjukkan bahwa di sini pun kita gagal untuk mendapatkan pengertian mengenai hakikat ilmu yang sesungguhnya. Mereka yang sungguh-sungguh berilmu adalah mereka yang mengetahui kelebihan dan kekurangan ilmu. Di atas dasar itu mereka menerima ilmu sebagaimana adanya, mencintainya dengan bijaksana, serta menjadikan dia bagian dari kepribadian dan kehidupannya. Bersama-sama pengetahuan lainnya dan bersama pelengkap kehidupan lainnya seperti seni dan agama, ilmu melengkapi kehidupan dan memenuhkan kebahagiaan kita.
Tanpa kesadaran itu, maka kita hanya kembali kepada ketidaktahuan dan kesengsaraan seperti disyairkan Byron dalam Manfred, di mana pengetahuan tak membawa kita kebahagiaan dan ilmu sekedar bentuk lain dari ketidaktahuan. 14. Struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang diproses menurut metode ilmiah merupakan pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat keilmuan dan dengan demikian dapat disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu. Seperti tampak dalam pembahasan terdahulu, pengetahuan ilmiah ini diproses lewat serangkaian langkah-langkah tertentu yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, dan dari karakteristik inilah maka ilmu sering dikonotasikan sebagai disiplin. Disiplin inilah yang memungkinkan ilmu berkembang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Ilmu dapat diibaratkan sebagai piramida terbalik dengan perkembangan pengetahuannya yang bersifat kumulatif, di mana penemuan pengetahuan ilmiah yang satu memungkinkan penemuan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang lainnya. Sebuah hipotesis yang telah teruji secara formal diakui sebagai pernyataan pengetahuan ilmiah yang baru saja memperkaya khasanah ilmu yang telah ada. Sekiranya pengetahuan ilmiah yang baru ini kemudian ternyata salah disebabkan kelengahan dalam salah satu langkah dari proses penemuannya, maka cepat atau lambat kesalahan ini akan diketahui dan pengetahuan ini akan dibuang dari khasanah keilmuan. Metode ilmiah mempunyai mekanisme umpan balik yang bersifat korektif yang memungkinkan upaya keilmuan menemukan kesalahan yang mungkin diperbuatnya. Sebaliknya, bila ternyata bahwa sebuah pengetahuan ilmiah yang baru itu adalah benar, maka pernyataan yang terkandung dalam pengetahuan ini dapat dipergunakan sebagai premis baru dalam kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis baru, yang bila kemudian ternyata dibenarkan dalam proses pengujian akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah baru pula. Pada dasarnya ilmu dibangun secara bertahap dan sedikit demi sedikit, di mana para ilmuwan memberikan sumbangannya menurut kemampuannya. Tidaklah benar anggapan bahwa ilmu dikembangkan hanya oleh para jenius saja yang bergerak dalam bidang keilmuan. Ilmu secara kuantitatif dikembangkan oleh masyarakat keilmuan secara keseluruhan, meskipun secara kualitatif beberapa orang jenius seperti Newton atau Einstein merumuskan landasan-landasan baru yang bersifat mendasar. Ilmu pada dasarnya merupakan kumpulan pengetahuan yang bersifat menjelaskan berbagai gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Sekiranya kita mengetahui bahwa banjir disebabkan hutan yang ditebang sampai gundul, umpamanya, maka penjelasan semacam ini akan memungkinkan kita melakukan upaya untuk mencegah timbulnya banjir. Penjelasan keilmuan memungkinkan kita meramalkan apa yang akan terjadi, dan berdasarkan ramalan tersebut, kita bisa melakukan upaya untuk mengontrol agar ramalan itu menjadi kenyataan atau tidak. Pengetahuan tentang kaitan antara hutan gundul dengan banjir memungkinkan kita untuk bisa meramalkan apa yang akan terjadi sekiranya hutan-hutan terus ditebang sampai tidak tumbuh lagi. Sekiranya kita tidak menginginkan timbulnya banjir sebagaimana diramalkan oleh penjelasan tadi, maka kita harus melakukan kontrol agar hutan-hutan tidak dibiarkan menjadi gundul. Demikian juga jika kita mengetahui bahwa hutan-hutan tidak ditebang sekiranya ada pengawasan, maka untuk mencegah banjir kita harus melakukan kontrol agar kegiatan pengawasan dilakukan, agar dengan demikian hutan dibiarkan tumbuh subur dan tidak mengakibatkan banjir. Jadi pengetahuan ilmiah pada hakikatnya mempunyai 3 fungsi, yakni menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Tantum possumus, ujar Francis Bacon, quantum scimus. Kita dapat melakukan sesuatu sebatas yang kita tahu. Secara garis besar terdapat 4 jenis pola penjelasan, yakni deduktif, probabilistik, fungsional, dan teleologis, dan genetik. Penjelasan deduktif mempergunakan cara berpikir deduktif dalam menjelaskan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjelasan probabilistik merupakan penjelasan yang ditarik secara induktif dari sejumlah kasus yang dengan demikian tidak memberikan kepastian seperti penjelasan deduktif, melainkan penjelasan yang bersifat peluang seperti kemungkinan besar atau hampir dapat dipastikan. Penjelasan fungsional dan teleologis merupakan penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah perkembangan tertentu. Penjelasan genetik mempergunakan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian.
Dalam mencari penjelasan mengenai tingkah laku seorang dewasa umpamanya, maka ilmu jiwa memberikan penjelasan genetik dengan mengaitkannya pada pengalaman orang tersebut sewaktu masih kanak-kanak. Tidak satu pun dari pola-pola tersebut di atas yang mampu menjelaskan secara keseluruhan suatu kajian keilmuan dan oleh sebab itu dipergunakan pola yang berbeda untuk menjelaskan masalah yang berbeda pula. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Umpamanya dalam ilmu ekonomi dikenal teori ekonomi makro dan mikro, sedangkan dalam fisika dikenal teori mekanika Newton dan teori relativitas Einstein. Sebenarnya tujuan akhir dari tiap disiplin keilmuan adalah mengembangkan sebuah teori keilmuan yang bersifat utuh dan konsisten. Namun, hal ini baru dicapai oleh beberapa disiplin keilmuan saja seperti umpamanya fisika. Fisika teoretis atau theoretical physics merupakan disiplin keilmuan yang benar-benar mencerminkan penjelasan teoretis dari gejala-gejala fisik, namun bahkan disiplin keilmuan seperti fisika teoretis ini yang dapat dianggap sebagai disiplin keilmuan yang termasuk paling maju, belum merupakan satu teori yang utuh dan konsisten. Fisika teoretis terdiri dari berbagai teori yang dikembangkan oleh Newton, Maxwell, Einstein, Schrödinger, dan ahli-ahli fisika lainnya yang dalam sektornya masing-masing dapat memberikan penjelasan teoretis secara ilmiah, namun secara keseluruhan, teori-teori tersebut belum membentuk sebuah teori yang utuh. Einstein mencoba mengembangkan teori yang bersifat menyeluruh ini, namun dia terburu meninggal sebelum upayanya berhasil. Seperti dalam teori evolusi, maka fisika masih mencari mata rantai yang hilang atau missing link untuk dapat menyatukan keseluruhan teori-teori fisika yang ada. Bila pada fisika saja keadaannya sudah seperti ini, maka dapat dibayangkan bagaimana situasi perkembangan penjelasan teori pada disiplin-disiplin keilmuan dalam bidang sosial. Ilmu sosial pada kenyataannya terdiri dari berbagai teori yang bergabung dalam suatu disiplin keilmuan yang satu sama lain belum membentuk suatu perspektif teoritis yang bersifat umum. Teori-teori ini sering mempergunakan postulat dan asumsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan Max Planck, menurut buku Loakan, menganggap ekonomi itu sukar dan mengalihkan bidang studi ke fisika, sedangkan Bertrand Russell berpendapat sebaliknya. Ekonomi baginya dianggap terlalu mudah yang menyebabkan dia beralih kepada filsafat dan matematika. Sebuah teori biasanya terdiri dari hukum-hukum. Dalam teori ilmu ekonomi mikro, umpamanya kita mengenal hukum permintaan dan penawaran. Bila permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harganya akan naik. Bila penawaran naik sedangkan permintaan tetap, maka harga akan turun. Hukum pada hakikatnya merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Seperti dalam hukum ekonomi tersebut di atas, maka dapat dilihat hubungan sebab akibat antara permintaan, penawaran, dan pembentukan harga. Pernyataan yang mencakup hubungan sebab akibat ini, atau dengan perkataan lain hubungan kasualita, memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari sebuah sebab. Apa yang akan terjadi dalam pembentukan harga beras waktu panen, umpamanya akan dapat diramalkan dengan hukum ini. Penawaran yang meningkat disebabkan banyaknya beras yang ditawarkan oleh penjual pada waktu panenan akan menyebabkan harga beras menjadi turun bila permintaan konsumen terhadap beras pada waktu itu adalah tetap. Sedangkan hal yang sebaliknya terjadi pada waktu paceklik di mana penawaran yang menurun disebabkan berkurangnya persediaan beras di pasaran akan menyebabkan harga beras menjadi naik. Sekiranya perubahan harga seperti ini tidak dikehendaki oleh kita, maka dapat dilakukan usaha untuk mengontrol pembentukan harga tersebut agar lebih sesuai dengan kehendak kita. Umpamanya agar harga beras pada waktu panen tidak menurun, maka pemerintah dapat membeli beras sebanyak-banyaknya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik Nasional atau Bulog, sehingga keseimbangan antara penawaran dan permintaan tidak terlalu mengalami perubahan. Hal yang sama dilakukan oleh Bulog pada waktu paceklik dengan melakukan dropping. Beras pada waktu penawaran beras di pasaran menjadi menurun. Demikianlah dengan mengetahui hubungan permintaan dengan penawaran, maka kita dapat menjelaskan mekanisme pembentukan harga yang dengan berdasarkan penjelasan ini selanjutnya kita dapat meramalkan terjadinya harga, dan berdasarkan ramalan ini kita dapat melakukan upaya untuk mengontrol naik turunnya harga.
Secara mudah, maka kita dapat mengatakan bahwa teori adalah pengetahuan ilmiah yang memberikan penjelasan tentang mengapa suatu gejala-gejala terjadi, sedangkan hukum memberikan kemampuan kepada kita untuk meramalkan tentang apa yang mungkin terjadi. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori dan hukum ini merupakan alat yang dapat kita pergunakan untuk mengontrol gejala alam. Kebijaksanaan ekonomi yang dilaksanakan Bulog dalam mempertahankan kestabilan harga beras. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori dan hukum ini harus mempunyai tingkat keumuman yang tinggi atau secara idealnya harus bersifat universal. Sekiranya hukum permintaan dan penawaran hanya berlaku buat padi dan terbatas di daerah Karawang saja, umpamanya, pengetahuan semacam ini kurang fungsional sebagai teori ilmiah. Pertama, hal ini disebabkan cuma berlaku untuk padi namun tidak untuk hamburger atau televisi yang kesemuanya merupakan benda ekonomi. Kedua, pernyataan itu hanya berlaku untuk daerah Karawang saja dan tidak berlaku untuk daerah lain. Pengetahuan tentang goyang Karawang yang memang khas Karawang mungkin berguna dalam diskusi yang tidak bersifat ilmiah, namun pengetahuan ilmiah tentang pembentukan harga padi yang terbatas di daerah Karawang saja kurang bersifat fungsional. Namun hal ini jangan diartikan bahwa pengetahuan ilmiah mengenai kasus pembentukan harga padi di daerah Karawang ini sama sekali tidak ada nilainya. Yang penting untuk diingat adalah bahwa demi kepraktisan ilmu tidak merupakan kumpulan pengetahuan uang bersifat kasus, melainkan pengetahuan yang bersifat umum yang disimpulkan dari berbagai-bagai kasus. Dalam usaha mengembangkan tingkat keumuman yang lebih tinggi ini, maka dalam sejarah perkembangan ilmu, kita melihat berbagai contoh di mana teori-teori yang mempunyai tingkat keumuman yang lebih rendah disatukan dalam suatu teori umum yang mempunyai pengikat keseluruhan teori-teori tersebut. Sejarah perkembangan fisika umpamanya mengenal teori tentang jatuh bebas yang didemonstrasikan oleh Galileo dengan menjatuhkan dua benda yang berbeda beratnya dari menara Pisa. Sampai waktu itu, orang masih percaya kepada teori Aristoteles menyatakan bahwa benda yang lebih berat akan jatuh ke tanah dengan lebih cepat. Galileo pada tahun 1564 sampai 1642 dengan demonstrasinya yang bersifat teatrik, sekali pukul menjatuhkan teori Aristoteles yang tidak benar itu. Benda-benda tanpa melihat beratnya akan jatuh ke tanah dengan waktu yang sama. Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543 mengembangkan teori baru bahwa bukan matahari yang berputar mengelilingi bumi, melainkan bumi mengelilingi matahari. Teori ini merupakan perombakan terhadap teori lama yang dikemukakan oleh Ptolemeus pada tahun 150 sebelum Masehi dari Alexandria yang mengemukakan bahwa bumi adalah pusat dari jagat raya dengan planet-planetnya yang berputar mengelilinginya dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Teori Kopernikus ini kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 yang mendasarkan diri kepada data yang dikumpulkan Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601. Menyatakan pada tahun 1609 bahwa orbit planet-planet dalam mengelilingi matahari tidaklah berbentuk lingkaran seperti apa yang dipercaya oleh Ptolemeus maupun Kopernikus, melainkan berbentuk elips. Akhirnya Newton pada tahun 1642 sampai 1727 pada tahun 1686 menerbitkan filosofi naturalis principia mathematica yang merupakan teori yang mempersatukan teori Galileo, Kopernikus, dan Kepler. Teori Newton menyatakan bahwa semua gerak, baik yang terjadi di langit atau di bumi, tunduk kepada hukum-hukum yang sama. Dengan teori ini, maka Newton mengembangkan hukum-hukumnya sebagaimana kita kenal sekarang ini, yang kita pelajari sejak kita duduk di sekolah lanjutan pertama. Bahwa Newton berhasil menemukan teorinya yang bersifat universal didasarkan kepada teori-teori yang sebelumnya yang bersifat sektoral diakui oleh Newton sendiri yang menyatakan, jika saya mampu melihat jauh, maka hal ini disebabkan oleh sebab saya berdiri di pundak para jenius terdahulu.
Seperti kita ketahui dalam mempersatukan teori-teori fisika yang sudah ditemukan sebelumnya, Newton mengemukakan teori tentang daya tarik atau gravitasi. Episode yang terkenal mengisahkan Newton waktu sedang duduk di bawah pohon apel melihat buah apel jatuh ke tanah. Mengapa buah apel itu jatuh ke tanah, pikir Newton. Masalah ini kemudian dihubungkan dengan teori Galileo yang menyatakan bahwa buah nangka yang jatuh lebih berat dari buah apel bisa terjatuh dari ketinggian yang sama akan menimpa tanah dalam waktu yang sama. Mengapa hal itu terjadi demikian? Sebab bila dipikir sepintas lalu, kita lebih mudah sependapat dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa buah nangka akan lebih cepat sampai ke tanah disebabkan buah nangka lebih berat dari apel. Lalu mengapa benda-benda langit seperti bumi dan matahari tidak terjatuh seperti buah apel melainkan bergerak dalam trayek tertentu yang berbentuk orbit? Sebelum Newton banyak manusia melihat buah apel jatuh. Telah banyak pula yang mempertanyakan mengapa buah apel jatuh, demikian juga banyak manusia yang memberikan penjelasan mengapa buah apel itu jatuh. Namun baru seorang jenius yang bernama Newton itulah yang memformulasikan sebuah teori tentang gravitasi yang menjelaskan peristiwa tersebut dengan penjelasan yang bukan saja berlaku bagi apel, namun juga bagi seluruh benda baik yang berada di bumi maupun di langit. Berdasarkan teori ini maka dapat disusun penjelasan yang konsisten mengenai berbagai hal yang bersifat universal yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem teori keilmuan. Ilmu teoritis meminjam definisi Maurice Click terdiri dari sebuah sistem pernyataan. Sistem yang terdiri dari pernyataan-pernyataan agar terpadu secara utuh dan konsisten jelas memerlukan konsep yang mempersatukan dan konsep yang mempersatukan tersebut adalah teori. Makin tinggi tingkat keumuman sebuah konsep maka makin teoritis konsep tersebut. Pengertian teoritis di sini dikaitkan dengan gejala fisik yang dijelaskan oleh konsep yang dimaksud. Artinya makin teoritis sebuah benda atau konsep maka makin jauh pernyataan yang dikandungnya bila dikaitkan dengan gejala fisik yang tampak nyata. Diibaratkan pohon dengan akar maka bila makin tinggi tingkat keumuman yang tinggi dicapai oleh sebuah konsep yang dicerminkan dengan pohon maka makin dalam pula kita harus menjangkau akar. Konsep-konsep teoretis seperti gravitasi dan medan elektromagnetik merupakan penjelasan yang bersifat mendasar yang mampu mengikat berbagai gejala-gejala fisik secara universal. Konsep-konsep yang bersifat teoritis seperti contoh tersebut di atas, karena sifatnya yang berdasar sering tidak langsung kentara kegunaan praktisnya. Secara logis maka hal ini tidak sukar untuk dimengerti sebab makin teoritis sebuah konsep maka makin jauh pula kaitan langsung konsep tersebut dengan gejala fisik yang nyata. Padahal kehidupan kita sehari-hari adalah berhubungan dengan gejala yang bersifat konkret tersebut. Kegunaan praktis dari sebuah konsep yang bersifat teoritis baru dapat dikembangkan sekiranya konsep yang bersifat mendasar tersebut diterapkan pada masalah-masalah yang bersifat praktis. Dan dari pengertian inilah kita sering mendengar konsep dasar dan konsep terapan yang diwujudkan dalam bentuk ilmu dasar dan terapan serta penelitian dasar dan penelitian terapan. Pengertian yang membedakan antara pernyataan yang bersifat dasar dan terapan ini harus dimiliki dengan baik, sebab kalau tidak maka kita mungkin melakukan pilihan yang baik untuk jangka pendek namun kurang baik untuk jangka panjang. Umpamanya sebuah negara dalam kebijaksanaan pengembangan ilmu dan teknologinya terlalu menitik beratkan kepada penelitian dan ilmu terapan dengan melupakan pengembangan penelitian dan ilmu dasar. Secara sepintas lalu hal ini memang menguntungkan sebab penelitian dan ilmu terapan secara langsung mempunyai manfaat praktis yang berupa pemecahan-pemecahan masalah yang bersifat konkret. Namun hal ini dilihat dalam perspektif jangka panjang maka kemandekan dalam pengembangan ilmu-ilmu dasar akan mempunyai pengaruh yang serius, apalagi bila hal ini menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Di Indonesia sendiri sudah terlihat tanda-tanda mengenai stagnasi di bidang ilmu-ilmu dasar ini. Dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya, maka pengembangan hukum-hukum ilmiah sukar sekali dilakukan dan pada hakikatnya telah ditinggalkan. Untuk tujuan meramalkan, ilmu-ilmu sosial mempergunakan metode proyeksi pendekatan struktural, analisis kelembagaan atau tahap-tahap perkembangan. Kalau hal ini dikembalikan kepada hakikat manusia yang demikian kompleks dengan serbaneka peranannya dalam masyarakat serta variasi yang besar antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, maka gejala ini adalah tindakan yang mengherankan.
Namun, hal ini tidaklah berarti bahwa metode ilmiah dari ilmu-ilmu sosial berbeda dengan metode ilmiah dari ilmu-ilmu alam. Keduanya tetap mempergunakan metode ilmiah yang sama namun dengan tahap penerapan dan teknik-teknik operasional yang berbeda. Batu-batuan koral akan mempunyai karakteristik yang sama apakah dia berbeda di Gunung Batu, Bogor, atau Rocky Mountain, USA. Namun, yang jelas tukang yang mengambil batunya akan berbeda. Demikian juga teknik verifikasi untuk menentukan jenis batuan-batuan apa yang ada di planet Mars akan berbeda dengan teknik verifikasi bahwa tukang pengambil batu di Bogor adalah orang Jasinga. Di samping hukum, maka teori keilmuan juga mengenal kategori pernyataan yang disebut prinsip. Prinsip dapat diartikan sebagai pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi. Umpamanya saja, hukum sebab akibat sebuah gejala. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal prinsip ekonomi dan dalam fisika kita mengenal prinsip kekekalan energi. Dengan prinsip-prinsip ini maka kita mampu menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam ilmu ekonomi dan fisika. Berbagai kejadian ekonomi yang dapat dirumuskan dalam berbagai hukum atau pernyataan pada dasarnya dilandasi oleh kegiatan ekonomis yang menerapkan prinsip ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dengan prinsip inilah maka kita menjelaskan pengertian efisiensi dan mengembangkan berbagai teknik seperti analisis sistem dan riset operasional atau operations research untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengetahui prinsip yang mendasarinya, maka tidak sukar bagi mereka yang mempelajari teknik-teknik tersebut yang bernaung dalam payung konsep sistem untuk memahami bukan saja penjelasan teknis namun sekaligus mengkaji filsafati. Beberapa disiplin keilmuan sering mengembangkan apa yang disebut postulat dalam menyusun teorinya. Postulat merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa ditutup pembuktiannya. Kebenaran ilmiah pada hakikatnya harus disahkan lewat sebuah proses yang disebut metode ilmiah. Postulat ilmiah diterapkan tanpa melalui prosedur ini, melainkan diterapkan secara begitu saja. Secara filsafati, sebenarnya eksistensi postulat ini tidak sukar untuk dimengerti. Mengapa kehadirannya menyimpang dari prosedur yang ada? Sebab bukankah sebuah argumentasi harus didasarkan pada sesuatu? Seperti kita ingin mengelilingi sebuah lingkaran, maka kita harus mulai dari sebuah titik. Dan postulat adalah ibarat titik dalam lingkaran yang eksistensinya kita tetapkan secara sembarang. Walaupun demikian, meski terdapat alasan yang kuat dalam menetapkan sebuah postulat, seperti kita memilih dari titik mana kita akan mulai mengelilingi sebuah lingkaran, tentu saja kita mempunyai alasan mengapa kita memulai dari titik B dan bukan dari titik A. Namun sebagai postulat maka kita tidak membuktikan bahwa titik B adalah benar dan titik A adalah salah, melainkan sekadar menjelaskan bahwa sekiranya kita mulai dari titik A yang kebetulan koordinatnya membentuk sudut 0 derajat dengan sumbu vertikal lingkaran, maka kita akan berhenti pada sebuah titik tertentu yang letaknya adalah di utara bila dilihat dari pusat lingkaran. Tentu saja sekiranya kita mulai dari titik yang lain, maka kita akan berakhir pada titik yang berbeda pula. Dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya postulat merupakan anggapan yang ditetapkan secara sembarang dengan kebendaan yang tidak dibuktikan. Sebuah postulat dapat diterima sekiranya ramalannya bertumpu pada postulat kebenarannya dapat dibuktikan. Bila postulat dalam pengajuannya tidak memerlukan bukti tentang kebenarannya, maka hal ini berlainan dengan asumsi yang harus diterapkan dalam sebuah argumentasi ilmiah. Argumentasi harus merupakan pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat diuji. Sebagai contoh, umpamanya kita dapat mengambil cara orang mengemudikan mobil di jalan raya. Sekiranya orang itu beranggapan bahwa keadaan jalan raya pada waktu pagi buta adalah aman disebabkan jarangnya kendaraan yang lalu lalang, maka kemungkinan besar orang itu akan mengendarai mobilnya secara kurang berhati-hati. Toh asumsinya bahwa jalanan adalah aman, bukan? Sebaliknya mungkin juga terdapat orang lain yang mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut penilaian dia justru pada pagi buketalah keadaan jalan adalah sangat tidak aman disebabkan banyaknya orang yang mengendarai mobilnya secara sembrono. Oleh sebab itu, maka dia memilih asumsinya bahwa keadaan jalan raya adalah tidak aman. Itulah sebabnya maka asumsi ini harus dibuktikan kebenarannya, sebab dengan asumsi yang tidak benar kita akan memilih cara yang tidak benar pula.
Sebuah teori yang berlaku di negara tertentu belum tentu cocok untuk negara lain sekiranya asumsi tentang manusia dalam teori tersebut umpamanya tidak berlaku. Demikian juga dengan bermacam-macam teori lainnya yang tersedia dalam khasanah pengetahuan ilmiah. Kita harus memilih teori yang terbaik dari sejumlah teori-teori yang ada berdasarkan kecocokan asumsi yang dipergunakannya. Itulah sebabnya, maka dalam pengajian ilmiah seperti penelitian dituntut untuk menyatakan secara tersurat postulat, asumsi, prinsip, serta dasar-dasar pemikiran lainnya yang digunakan dalam mengembangkan argumentasi. Seorang yang mempunyai prinsip-prinsip biar ngebut asal nyahut, tentu saja akan berbeda sekali jalan pikirannya pada pola tindakannya dengan seorang yang berprinsip biar lambat asal selamat. Bukankah adalah tidak tepat menerapkan prinsip berani karena benar menghadapi bus kota yang secara serampangan membabat? Pada awal perkembangan ilmu, ketika listrik masih sekedar merupakan keanehan yang dipertunjukkan dalam sirkus, ada orang yang bertanya kepada Michael Faraday, apakah gunanya listrik? Memang beberapa teori yang sifatnya mendasar tidak mempunyai kegunaan praktis secara langsung. Baru setelah teori tersebut diterapkan kepada masalah-masalah praktis, maka dapat dirasakan manfaatnya. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui dinamakan penelitian murni atau penelitian dasar. Sedangkan penelitian yang bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah kehidupan yang bersifat praktis dinamakan penelitian terapan. Dalam menguasai pengetahuan ini, maka manusia mengembangkan teknologi atau peralatan yang berfungsi sebagai sarana yang memberi kemudahan dalam kehidupan. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menerapkan penemuan-penemuan ilmiah yang baru kepada pemanfaatan yang berguna. Terdapat selang waktu selama 250 tahun antara percobaan yang pertama tentang magnet oleh William Gilbert dengan dikembangkannya teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell sekitar tahun 1870. Kemudian terdapat jangka waktu selama 50 tahun sebelumnya percobaan Michael Faraday tentang kawat yang mengantar arus listrik dapat dimanfaatkan secara komersial dalam pembuatan dinamo dan motor. Penemuan Henry Becquerel tentang sinar X baru dapat diterapkan dalam praktik setelah 25 tahun kemudian, sedangkan proses pemecahan atom nuclear fission baru dapat dilakukan 11 tahun kemudian setelah teorinya diformulasikan, dan 7 tahun setelah ditemukan kemungkinan pembuatan bom atom, maka pada tahun 1945 dijatuhkanlah 2 bom atom yang pertama di Nagasaki dan Hiroshima yang membuka babakan baru dalam peradaban manusia. Terdapat selang waktu yang makin lama makin pendek antara penemuan suatu teori ilmiah dengan penerapannya kepada masalah-masalah yang bersifat praktis. Dengan demikian, maka makin cepat manusia mengembangkan teori yang pada satu pihak ibarat Dewi menolong yang penuh dengan berkat, sedangkan di pihak lain meminjamkan perkataan Az-Zumardi Azra adalah fasisme dengan senyuman. Penerapan ilmu kepada teknologi memang tidak selalu merupakan rahmat bagi manusia, sebab di samping dapat dipergunakan untuk tujuan destruktif juga menimbulkan implikasi moral, sosial, dan kultural. Manusia disebut juga Homo faber atau makhluk yang membuat peralatan, di samping Homo sapiens makhluk yang berpikir, yang mencerminkan kaitan antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan teknologi yang bersifat praktis. Berbeda dengan pengetahuan lainnya seperti seni yang bersifat estetis, maka ilmu adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupannya. Meskipun pada tahap embrional, pengembangan ilmu pun pernah bersifat estetis, namun dengan perkembangan ke arah kedewasaannya serta kemampuan bidang penerapannya, maka ilmu harus dibedakan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya, terutama dari segi kemampuannya untuk memecahkan masalah. Menarik sekali dalam kesempatan ini untuk menggarisbawahi pendapat yang dikemukakan seniman Mokhtar Lubis bahwa persamaan dan perbedaan ilmu dengan seni patut diketahui dengan seksama dalam rangka meningkatkan sikap ilmiah bangsa Indonesia dan mengingat sikap kita yang masih berorientasi kepada nilai estetis. Dalam buku Niti Sastra yang diperkirakan Profesor
Purbacaraka ditulis pada akhir zaman Majapahit disebutkan bahwa salah satu musuh bagi orang muda dalam menuntut ilmu adalah gila asmara. Camkanlah anak muda, menurut Pascal, hati memang mempunyai logika tersendiri, tidak selalu 1 tambah 1 jadi 2, terutama mereka yang belum mengikuti keluarga berencana. Buat yang udah dengerin episode kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa membantu teman-teman atau orang-orang di sekitarmu juga ikut mendengarkan audio kali ini, agar video ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk membaca buku.